Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Sukma dengan NIM 18111030125, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Yakuala. Nah, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Eksplorasi Penangkapan Ikan. Bagaimana pertanyaannya? Simak video berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa di bagian World Fisheries Production by Country tahun 2012 Indonesia di nomor 2 dan mengapa di World Fisheries Product Exporter Countries tahun 2013 Indonesia di nomor 9? Jadi menurut pendapat saya, karena di wilayah Indonesia ini 75% itu berupa laut dan otomatis produksi perikanan yang dihasilkan juga banyak. Dilihat lagi pada sebagian besar penduduknya yang bermata pencarian sebagai nelayan. Juga penduduk di Indonesia ini termasuk 4 kali lipat lebih banyak dari negara lain atau negara yang berada di bawahnya. Sehingga kebutuhan masyarakat Indonesia akan jauh lebih tinggi dan otomatis menghasilkan produksi ikan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan. Sedangkan untuk produk ekspor, mengapa Indonesia itu berada di nomor 9? Itu karena kita dapat lihat lagi ikan yang ada di Indonesia ini rata-rata musiman dan tidak setiap waktu dapat menghasilkan hasil tangkapan yang berlimpah, sehingga untuk stok pengeksporan ke negara luar itu belum bisa dilakukan secara berkala atau secara besar. Sedangkan negara lain atau negara besar, mereka sudah berani menempatkan atau memetakan wilayah yang mereka prediksi untuk penangkapan ikan dan sudah pasti ada hasilnya. Contohnya itu seperti negara Thailand. Jadi negara Thailand ini merupakan negara yang terkenal dengan budidayanya, sehingga ketika ada permintaan ekspor dari luar, mereka itu selalu ada stok untuk melakukan pengeksporan tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa di Indonesia hanya didominasi kapal di bawah 5 GT saja? Apa alasannya? Jadi menurut pendapat saya, yang pertama itu mungkin tidak ada biaya atau modal yang besar untuk pembuatan kapal yang lebih besar di atas 5 GT tersebut, ataupun nelayan ini sudah terbiasa dengan menggunakan kapal yang berukuran 5 GT untuk mencari ikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, di mana resiko yang ditimbulkan lebih rendah dan biaya operasionalnya lebih kecil. Dan alasan lainnya mungkin karena kapal yang berukuran di bawah 5 GT ini termasuk ke dalam kategori nelayan kecil, di mana nelayan kecil ini diberikan keistimewaan oleh undang-undang untuk dikecualikan dari aturan pengelolaan atau perizinan seperti SIPI dan SIKPI, dan juga dibebaskan dari retribusi perikanan. Jadi nelayan ini tidak perlu repot-repot atau ribet mengurus surat perizinan dan membayar biaya pajak yang mahal. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana caranya atau usaha apa yang dilakukan nelayan supaya harga ikan tetap stabil dan nelayan tidak rugi? Yang pertama, para nelayan dapat mencobanya terlebih dahulu untuk menjual ke pasar atau kepada masyarakat. Jika ikan tidak habis terjual atau tidak laku, maka dapat dilakukan pengoptimalisasian pelaksanaan sistem resi gudang ikan, atau yang kita kenal sebagai dengan sistem tunda jual. Dengan begitu, pada saat ikan tidak habis terjual atau harga ikan turun, maka nelayan atau pembudidaya tidak akan mengalami kerugian karena menitipkan hasil tangkapan atau produknya pada gudang beku atau yang sering kita sebut dengan cold storage. Kemudian nelayan dapat menjualnya kembali jika harga sudah membaik. Dan nelayan juga dapat menjual ikan-ikan tersebut kepada produsen yang dapat melakukan pengolahan terhadap produk yang berbahan dasar ikan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran.